menopang pikiran kami, menopang hati kami, dan meneguhkan iman kami ya Bapa. Sehingga kami tidak akan terjatuh, karena di dalam Tuhan kami berdiri kokoh. Oleh karena iman kepada kasih karunia-Mu, Engkau menegakkan hidup kami oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami dari tim doa Panti Asuhan Bersinar ini Tuhan, diberikan Tuhan kesempatan lagi untuk bersama-sama kami mengadakan doa dan juga puji-pujian kami Tuhan di pagi hari ini. Biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Dan ini adalah suatu kesempatan berkat yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami semua dipenuhi dengan damai sejahtera oleh karena Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, oke. Sekali lagi salam. 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 Puji Tuhan juga semua. Ya, teman-teman kita yang ada di live streaming, Tuhan berkati semuanya. Ya, baik. Terima kasih, saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini di acara doa kita, tim doa di Panti Asuhan Bersinar ini. Baik, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 6. Dan pagi hari ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan topik yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa kekuatan kita adalah, sumber kekuatan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa yang dapat menopang kita, yang terus memampukan kita selain daripada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu firman-Nya. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah menjadi bagian yang harus kita syukuri. Amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 6, ya, berkaitan dengan topik kita. Firman Tuhan bahwa kebenarannya adalah sumber kekuatan kita. Ayatnya yang ke-10 saya akan membacakan langsung saja. Ayat 10 Efesus pasal 6, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya baca ya, di atas itu ada diberikan judul di situ, perlengkapan rohani. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sekali lagi ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita di sini pernah nonton film kartun, yaitu Popeye, ya, The Sailor Man, yaitu si Popeye
pelaut itu ya. Ya. Dan dia punya lawan yang luar biasa namanya Brutus. Ya. Jadi itu film kartun ya, kalau seusia-usia kita ini sudah pasti pernah nonton film Popeye. Dan kita tahu bahwa Popeye ini ya awal-awalnya sering kalah gitu ya oleh Brutus, karena Brutus ini dia adalah digambarkan orang yang sangat licik ya. Tetapi kita tahu bahwa tidak lama setelah si Popeye ini terlihat kalah, dia langsung menjadi sosok seorang yang kuat. Karena apa? Karena dia makan bayam. Karena bayam adalah sumber kekuatan dia, ya kan? Jadi dia tidak terlalu pusing dengan serangan-serangan daripada Brutus menjatuhkan dia, karena dia tahu ada persediaan kekuatan yang bisa membuat dia pada akhirnya menang. Dan memang dalam film itu dia selalu menang. Popeye, ya kan, dia tiba-tiba menjadi orang yang strong, yang sangat kuat, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama halnya dengan itu juga dalam kehidupan kita ini, kita tentu tidak bisa meremehkan bahwa segala sesuatu adalah bisa kita selalu di atas angin gitu ya. Nah, tidak bisa. Karena apa? Karena dunia ini sudah rusak. Jadi banyak hal yang kita anggap benar, setelah kita lihat di hadapan Tuhan ternyata itu nggak benar gitu ya. Nah, jadi kita tidak selalu bisa merasa kalau karena kekuatan sendiri bahwa kita itu selalu di atas angin, pasti kita selalu menang gitu. Tapi yang luar biasa adalah bagi kita ada persediaan. Amin. Ya, sebagai sumber supply bagi kita yang menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tetap bisa menang, menjadi tetap kuat. Nah, makanya dikatakan tadi di situ akhirnya. Nah, kalau ada kata-kata akhirnya ini berarti sudah ya kesimpulan yang harus diperhatikan. Tapi belum kesimpulan renungan saya ya. Nah, maksudnya dari ini karena sudah pasal 6 Efesus ini, jadi Paulus katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat bukan di dalam dunia atau kuat di dalam dirimu sendiri. Ya, bukan kuat di dalam kepintaran atau apa sajalah yang kita punya, tidak. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Ini yang penting. Jadi ada lokasinya, ada tempatnya di mana kita kuat, yang menjadi fokus perhatian kita. Jangan ke tempat lain, gitu kan? Di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya, ya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Jadi dijelaskan di situ bagaimana kita kuat di dalam kuat kuasanya. Ayat 11 itu dikatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, jadi harus ada yang dikenakan, harus ada yang kita terima, yang harus kita pakai. Jangan dibuang, jangan diabaikan, ya kan? Jangan ditinggalkan. Tapi ini harus menjadi sesuatu yang melekat pada kita. Kenakanlah seluruh, bukan sebagian, seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan senjata kita. Karena senjata kita itu tidak bisa melawan iblis. Memang manusia lebih pintar dari iblis. Tidak. Iblis lebih pintar daripada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena sudah terbukti berkali-kali, beribu kali, berjuta kali iblis menang, mengalahkan manusia kan? Ya, itu muslihatnya itu dia, ya kan? Dan itu sudah dimulai dari Taman Eden. Kan begitu ya? Nah, sebenarnya tujuan iblis adalah ingin menggagalkan rencana Allah. Rencana Tuhan yang ingin digagalkan dia, karena dia sudah terjatuh, ya, itu Lucifer itu, ya, karena kesalahan dia. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu dia bukan, istilahnya bukan oknum biasa. Dia itu punya tipuan, bukan tipuan biasa, ya kan, muslihat. Jadi ini adalah suatu jebakan gitu ya. Jadi banyak manusia yang tidak aware, tidak sadar tentang bahwa iblis itu namanya dia punya jebakan. Dan kalau kita tidak mengerti jebakan iblis, ya kita pun menjadi sasaran yang empuk bagi iblis untuk kita bisa ditipu.
Nah, tetapi syukur kepada Tuhan ya, kita memiliki perlengkapan yang super lengkap ya, melawan tipu muslihat iblis, sehingga kita sanggup bertahan melawan. Bukan hanya sanggup bertahan melawan, tapi menang. Ya kan, bukan hanya bertahan, tapi lebih daripada pemenang. Ini yang sangat luar biasa. Jadi Paulus memberikan di sini suatu penekanan kepada kita, di mana sumber kekuatan kita. Ya, kita harus selalu standby di posisi itu, ya kan? Jadi posisi kita harus di situ. Karena orang kalau dalam perlombaan, kalau posisinya saja sudah salah, itu pasti kalah dia. Startnya saja kalau salah, ya kan, nanti juga kemungkinan besar dia di ujung juga akan kalah. Jadi dari awal kita harus pas posisinya. Nah, pertanyaannya, posisi kita di hadapan Allah karena firman Tuhan atau dengan perlengkapan senjata yaitu firman Allah sebagai pedang roh itu, bagaimana kita tahu bahwa posisi kita benar? Kan gitu ya. Nah, itu kan penting. Ya, karena kalau posisi badan ya bisa orang lain melihat, kamu masih harus geser agak ke kiri tuh, ya kan, kamu agak menunduk sedikit, gitu kan, kakimu harus kamu tarik ke belakang. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa posisi kita sudah benar di dalam hal kita berjuang atau di dalam hal kita melawan tipu muslihat iblis? Nah, tetap juga harus kita lihat firman itu sendiri, posisi kita harus di situ, ya. Nah, karena itu, ya, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal 1. Nah, Efesus pasal 1 tidak jauh-jauh. Ya, kalau tadi pasal 6, sekarang kita lihat pasal 1. Ya. Nah, dari sini posisi kita, kalau ingin tahu, udah benar belum posisi kita ini? Bahwa kita ini di posisi, posisi di pihak Tuhan. Gitu ya, posisi kita kan harus di pihak Tuhan ya. Nah, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Kalau ada yang mau membacakan, satu orang buat kita, boleh, saya persilakan ya. Silakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ya, coba pelan-pelan ya, kita lihat dulu ya apa yang dikatakan firman Tuhan ini ya. Di dalam Dia. Nah, ini kan kita kan di dalam gedung panitia asuhan ya, di dalam. Kita bukan di luar kan? Nah, itu. Jadi kita tahu persis posisi kita di dalam nih. Yakin kita di dalam nih. Ya kan? Nah, dan kita juga yakin bahwa kita tidak ada di luar nih, sedang di dalam nih kita, ya kan? Pasti di dalam. Kan gitu, bukan mudah-mudahan. Apa kita bilang, oh iya, kita mudah-mudahan di dalam ya, di dalam gedung panti asuhan bersinar. Ya tidaklah. Sudah terang benderang kita bisa lihat nyata semuanya, kita lihat di dalam kan. Yang kita sudah ada di sini, sudah berjalan sejauh ini dan sudah duduk, sudah bernyanyi, ya kan, dan sebagainya, sudah ada di dalam. Nah, maka kita juga kalau kita berbicara di dalam Yesus itu harus ada suatu kepastian, gitu, ya. Bukan ya semoga saya di dalam, bukan begitu. Ini kan dibilang nih pernyataan definitif namanya, bukan kemungkinan serba tidak pasti. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, bukan di luar. Jadi kita sudah ada di dalam. Nah, cuma bagaimana kita kok bisa di dalam gitu posisi kita, ya kan? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Begitu. Jadi orang kalau ingin memastikan bahwa dia sudah berada posisinya di dalam Yesus, dia harus tahu persis kapan dia mendengarkan firman kebenaran. Gitu ya. Karena semua firman kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu juga firman kebenaran. Apakah semua orang yang sudah membaca Kejadian sampai Wahyu dia sudah pasti posisinya di dalam Yesus? Belum tentu. Mana buktinya? Buktinya adalah orang walaupun rajin bawa Alkitab itu, rajin ke gereja, dia masih bilang mudah-mudahan dia selamat. Ya kan, berarti dia belum menyadari bahwa dia posisi di dalam. Nah, makanya dikatakan karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Jadi kita ini memiliki sebuah Injil atau kabar baik keselamatan. Yang orang lain belum tentu punya itu. Kita punya nih, ada Injil keselamatan kita. Nah, untuk apa? Yang membuat kita berada di dalam Yesus. Maka dikatakan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Bukan ketika kamu berbuah, tidak.
Orang sekarang ini bicara berbuah, entah apa, buah apa yang dimaksud. Orang belum ada posisinya di dalam juga udah berbuah. Ya kan? Belum ditanam juga di posisinya udah berbuah aja gitu. Aneh gitu ya. Posisi di dalam dulu, pahami dulu bahwa kita ini posisinya sudah di dalam, yaitu di dalam Kristus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Meterai, tahu Bapak Ibu sekalian meteraikan? Iya kan? Tidak mungkin meterai dicabut-cabut. Meterai itu harus posisinya menempel atau berada, menyatu. Ya, ya. Jadi Roh Kudus itu menyatu dengan kita. Makanya disebut tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Dan tidak ada suatu masa lagi, tidak ada lagi suatu kondisi lagi yang membuat kita menjadi bukan tubuh Kristus lagi, bukan lagi tempat kediaman Roh Kudus. Selamanya namanya juga meterai, ya kan? Nah, karena itu kita tahu betapa berharganya kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan Allah mau diam di dalam diri kita. Luar biasa itu. Nah, jadi adalah suatu meterai, ya. Dan dikatakan yang 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Wow, luar biasa. Ya, ini yang merupakan jaminan. Roh Kudus adalah garansi. Di dunia ini begitu banyak barang yang dibeli, ya kan? Atau apalah, mobil lah, atau apalah, dan segala macam itu ditanya garansinya. Garansinya berapa lama, Pak? Ya, 3 tahun. Bisa nggak 5 tahun? Oke, 5 tahun. 5 tahun saja. 10 tahun, ya 10 tahun, 20 tahun, tetap aja ada batasnya, bukan? Artinya suatu saat bisa rusak juga itu, yang dijamin itu, yang digaransi itu. Kalau kita digaransi oleh Tuhan, kita adalah keselamatan kita digaransi oleh Tuhan itu dijamin itu untuk selamanya. Kalau bukan untuk selamanya, untuk apa mengikuti Yesus? Saya katakan begitu, ya kan? Buat apa kita mengikuti Yesus kalau dia menjamin kita hanya untuk setengah perjalanan? Ya kan? Ya. Jadi orang-orang yang meyakini misalnya bahwa keselamatan itu bisa suatu saat bisa hilang atau suatu saat bisa batal, itu saya juga bingung, ya kan? Kalau memang itu adalah sesuatu yang bersifat sementara, lalu sebenarnya kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus, apakah untuk suatu saat akan terhilang gitu, ya? Untuk apa dia melakukan itu? Untuk sesuatu yang tidak bisa dijaminnya, begitu ya. Luar biasa ya firman Tuhan. Jadi itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, ya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kapan ini? Yaitu nanti ketika kita berjumpa dengan Dia. Gitu, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana tubuh kita ini sudah dibangkitkan dengan tubuh yang baru, atau tubuh kita ini sudah diubah dengan tubuh yang baru, memuji kemuliaannya selama-lamanya. Jadi artinya garansi kita, jaminan kita adalah untuk selama-lamanya sampai berjumpa dengan Tuhan. Makanya kita mengatakan bahwa ya kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa artinya itu? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya karena memang sudah dijamin dengan meterai Roh Kudusnya. Ya. Nah, jadi dari situlah posisi kita mengerti, oh iya, berarti kita ini sudah berada di pihak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita lagi untuk melihat bahwa di dalam Kolose pasal 2, Kolose pasal 2. Nah, mari kita lihat Kolose pasal 2. Nah, inilah perlengkapan senjata Allah yang memberikan kepada kita kekuatan Allah, bukan kekuatan kita ya, kekuatan Allah gitu ya. Jadi di sini sekali lagi bukan seperti pernyataan saya rasa saya dekat dengan Tuhan. Ya saya rasa, ini bukan soal rasa-rasa, ya kan, saudara. Saya merasakan bahwa saya dekat dengan Tuhan. Ya boleh saja, tapi perasaan juga kan bisa menipu. Ya kan, perasaan itu tergantung pada suatu kondisi alam. Bisa dingin, ya kan, bisa panas, atau bisa juga ya silakan. Bisa juga merasa
kecewa atau bisa juga merasa yakin dan sebagainya, tapi harus punya dasar, ya. Artinya kita harus punya dasar untuk mengatakan bahwa kuasa Allah, saya percaya bahwa memang benar adanya demikian. Bagaimana kuasa Allah benar adanya demikian? Seperti di Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kita lihat, ya. Kita lihat di sini. Bagaimana perlengkapan senjata Allah, yaitu firman-Nya, menjadi peneguhan bagi kita, ya, yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Apa dikatakan Kolose 2 ayatnya yang ke-13 dan 14? Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Jadi kita ini dulu apa, orang mati. Ngeri ya? Ngeri orang mati. Nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada hubungan dengan kehidupan. Kapan? Dulu. Ya, luar biasa ya, kita mengenal diri kita dulu ya. Dahulu mati karena apa? Karena pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Ya, karena orang Israel itu memiliki sunat, perjanjian sunat, dan itu menghidupkan mereka. Kita kan bukan orang Israel, maka kita tidak mempunyai perjanjian yang demikian. Ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kehidupan Tuhan, bersama-sama dengan kehidupan Tuhan kita dihidupkan dari kematian kita, jadi menyatu dengan hidup Tuhan. Wah, hidup Tuhan itu melebihi dari semua hidup yang ada di dunia ini. Wah, luar biasa itu kan. Melebihi daripada hidup tumbuh-tumbuhan, melebihi daripada hidup semua manusia di dunia ini. Besarnya kuasa hidup Tuhan. Karena itu hidup yang kekal di dunia ini sementara. Bisa kita lihat mekar tumbuh-tumbuhan hari ini, tapi besok bisa layu. Ya kan, bisa kita lihat gedung menjulang tinggi, suatu saat bisa rubuh juga kan. Nah, karena itu bukan hidupnya Tuhan. Nah, jadi kita dihidupkan bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Allah. Dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus. Sesudah apa? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Ini yang penting. Jadi bahwa Tuhan mengampuni bukan sebagian pelanggaran kita. Masih banyak orang berpikir ketika Yesus mati di atas kayu salib, sebagian dosanya diampuni, terus Dia mati lagi mengampuni yang lain, sebagian lagi. Tidak mungkin. Ini adalah perlengkapan senjata Allah, Pak, yang merupakan kekuatan bagi kita untuk meyakini bahwa, oh iya, Tuhan begitu mengasihi saya. Semua dosa saya sudah diampuninya. Amin. Kalau Tuhan mengingat saja satu saja dosa kita, berarti kita jadi orang terkutuk. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan tidak mau kita jadi orang terkutuk. Amin. Dia mau kita menjadi orang yang diberkati di dalam Dia, yang berdiri di posisinya Tuhan. Namanya juga di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus masa berdosa? Nah, memang bisa masuk dosa ke dalam Yesus, ya kan? Jadi kalau kita mengatakan kita pengikut Yesus, tapi kita katakan kita adalah orang berdosa, kita sudah di dalam Yesus, tapi kita masih orang berdosa, kita sebutkan, bagaimana bisa di dalam Yesus orang berdosa? Dosa bisa masuk ke dalam Yesus? Tidak mungkin. Itu di luar Yesus yang berdosa itu. Ya kan? Ya. Nah, makanya firman Tuhan katakan di ayatnya 14 itu, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sudah dipaku di sana. Amin. 2000 tahun yang lalu di Bukit Kalvari. Bagaimana lagi dari Bukit Kalvari masih ditarik-tarik keberdosaan kita? Orang Yesus sudah selesai menanggung semua dosa kita. Amin. Nah, maka kita harus melihat diri kita sekarang di posisi itu, di posisi yang tepat. Kita sudah ada di pihak Allah. Amin. Di posisi di mana kita lebih daripada pemenang, bukan orang kalah. Ya, jadi itu adalah kekuatan kita. Jangan melihat lagi pada kekuatan diri kita. Oh, ya Tuhan, saya adalah orang berdosa. Ya, kita udah narik kutuk kepada diri kita kalau kita sebutkan itu, ya kan? Kan dosa adalah maut, apa bisa dirubah? Nggak bisa dirubah, ya kan? Makanya kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 1 itu, sedikit dulu mundur, ya kan? Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2, ya dikatakan apa? Dari Paulus,
Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara kita yang apa? Kudus. Iya, bukan yang berdosa dia bilang. Saudara-saudara kita yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di mana? Iya, di panti asuhan bersinar. Bukan hanya di Kolose saja. Amin. Karena kita juga orang percaya pada Yesus, dan semua orang yang percaya pada Yesus itu sudah dinyatakan adalah orang kudus. Amin. Tapi banyak orang yang memahami pengertian orang kudus ini dikiranya karena perbuatan. Kan Efesus 2:8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya kan? Grace alone, ya kan? Hanya karena kasih karunia, pemberian dengan cuma-cuma, nggak bayar. Kenapa nggak bayar? Karena sudah bayar. Amin. Jadi jangan bilang tidak dibayar, bayar, tapi bukan saya yang bayar. Amin. Darah Yesus, saya percaya. Itu. Jadi apa salah saya kalau saya percaya? harusnya apa? Didukung kalau ada yang percaya bahwa pengorbanan Kristus sudah menjadi milik kita dan itu sudah menebus kita dari segala dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang kudusnya Tuhan, sehingga kita tahu posisi kita. Kita bukan orang lemah. Ya, masih banyak orang berpikir apa, Tuhan hapuskanlah dosaku, aku orang berdosa ini. Kami sudah membawa posisi kami kepada pencobaan. Ya kan? Tapi nanti di 1 2 dia bilang, janganlah kami bawa pada pencobaan, tapi kau bawa dirimu sendiri pada pencobaan. Karena apa? Karena orang berdosa itulah yang berada di dalam pencobaan, dan dia sudah di dalam kelemahan karena dosa. Amin. Tapi kalau kita katakan di sini sama seperti firman Tuhan katakan, ya, saya adalah orang kudusnya Tuhan. Amin. Karena itu saya tahu di posisi Tuhan. Karena itu saya tahu bahwa masalah-masalah saya tidak akan bisa mengalahkan hidup saya di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan saya ada di dalam kemenangan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sangat luar biasa adalah kemenangan terhadap dosa. Ulang sekali lagi, kemenangan terhadap kuasa dosa dan maut ada di dalam pengenalan kita, pengetahuan kita terhadap kebenaran bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Jangan pengenalan kita, oh karena saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Oh ya, kamu bisa gitu, bukan Tuhan Yesus yang bisa. Ya kan? Ada orang yang berpikir mengatur bahasanya lagi. Iya, saya bisa karena Tuhan Yesus. Iya, tapi kan bukan karena kamu menjelaskan kemampuanmu, tetapi menjelaskan pengertian firman Tuhan yang dimana kekuatan Allah ada di situ. Amin. Karena pertama-tama kekuatan Allah itu bukan di talenta kita, tidak. Jangan berpikir di situ. Nah, banyak orang lebih bertalenta kok dari orang Kristen. Banyak, belum ada apa-apanya. Mereka lebih hebat, ya kan? Di dalam apapun, dalam teknologi, dalam bahasa. Pendeta-pendeta juga belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka di sana. Ada yang tahu 5 bahasa, 6 bahasa, 7 bahasa, 10 bahasa. Tapi kan itu kita harus tahu bahwa itu bukanlah merupakan dasar bagi kita untuk mengatakan bahwa aku kuat. Tidak. Tapi seperti Paulus katakan apa? Tuhan mengatakan apa? Sebab dalam kasih karuniaku lah kuasa, di dalam kelemahan kuasa menjadi sempurna. Amin. Luar biasa itu. Di dalam kelemahan kuasa kasih karunia sempurna, kuasa kasih karunia Tuhan. Bagaimana maksudnya di dalam kelemahan? Saya bertanya. Maksudnya kita seperti tidak berdaya gitu, bangun pagi lemas-lemas, lalu langsung Tuhan kuatkan gitu. Bukan begitu. Di dalam kelemahan itu artinya bahwa kita mengerti tanpa firman Tuhan kita tidak ada apa-apa. Makanya kita selalu datang kepada firman-Nya dan kita kuat lagi. Datang pada firman-Nya kita kuat lagi. Datang kepada firman kebenarannya kita makin dikuatkan lagi. Amin. Maka itulah Bapak Ibu sekalian apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, ya, di dalam Efesus pasal 6 tadi dia katakan tadi apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah negara. Maksudnya di sini ya, kita harus menghormati pemerintah kan? Pemerintah yaitu penguasa
penghulu melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita bertanya, bagaimana roh jahat di udara itu cara kerjanya menyesatkan manusia? Siapa bisa menjawab? Ya kan? Bagaimana caranya? Merusak ekonomi begitu? Membuat orang sakit begitu? Tidak. Orang di luar Tuhan pun masih bisa berhasil dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Masih bisa kok. Ya kan? Orang yang tidak menyembah Yesus pun masih bisa kok, mereka tetap sehat bugar. Ya. Lalu bagaimana? Ya. Nah, iya kan? Jadi kalau begitu bagaimana? Bagaimana iblis menipu manusia itu? Manusia di dunia ini seperti apa? Dia mengintimidasi. Bagaimana caranya dia? Apa dia misalnya tanduknya akan keluar gitu kan, matanya merah gitu kan, kemudian seperti yang di film-film itu kan? Oh tidak, itu mah udah cara kuno itu bagi iblis, ya kan? Itu cara tipuan iblis itu dengan cara merusak pengajaran. Itu, ya, itu cara iblis. Yang tadinya berbicara kasih karunia dalam Tuhan, nanti dia bicara hal yang lain, gitu kan? Berbicara tadinya adalah kemurahan hati Tuhan, bicara kemampuan dirinya. Nah, itu cara iblis itu merusak pengajaran itu, ya, supaya tidak konsisten lagi di dalam pengajaran yang benar. Nah, itu cara iblis, roh-roh di udara itu. Dan itulah yang tidak disadari oleh manusia, karena manusia itu selalu merasa berpikir apa? Saya mampu kok. Dia jadi selalu dirinya yang ingin ditonjolkan, padahal dia sudah dirusak di dalam pengajaran. Makanya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah sebagai senjata kebenaran dan pedang roh. Ya, harus konsisten. Ya, tidak boleh mencela-mencela. Di dalam pengajaran kebenaran kasih karunia Allah ini harus kita mengerti bahwa bukan diri kita yang mau kita tonjolkan, tetapi apa? Tetapi firman kebenaran, firman Allah. Amin. Amin. Karena apa? Karena sekali lagi firman Allah itu tidak bisa dirubah. Memang sudah begitu. Contoh tadi, ya, dikatakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, bisa diubah enggak? Ya, tidak bisa diubah kecuali tidak percaya. Ya kan? Misalnya Roma 5 ayat 8, 9, 10 mengatakan, ayat 9, 10 dikatakan, lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bisa dirubah? Tidak bisa, kecuali tidak percaya. Amin. Jadi firman itu menjadi benar dalam arti bagi kita, karena kita percaya. Amin. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat luar biasa ya. Tuhan itu sudah menetapkan standar mutlak bagi kita. Ya kan? Walau seperti apapun kehidupan orang, bagaimanapun kehidupan manusia di dunia ini, tidak usah terpengaruh kita dengan itu. Karena firman Tuhan tuh berdiri tegak dan akan kebenarannya tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berkata apa? Firman-Ku adalah roh kehidupan. Firman-Ku adalah roh kehidupan. Firman-Ku adalah kehidupan. Berarti tidak bisa ada yang bisa mengalahkan kehidupan yang sudah menang di dalam Kristus. Amin. Jadi jadilah kita kuat. Amin. Jadilah kuat di dalam kuat kuasanya. Kuasa Tuhan saat ini dinyatakan di dalam pengertian kebenaran yang dinyatakan, sehingga semua orang yang rindu ya mengalami kebenaran firman Tuhan tidak mungkin bisa dijatuhkan oleh kuasa iblis. Dari mana kita tahu? Tahu kan pencobaan di padang gurun kan? Berapa kali Yesus dicobai? Pada saat itu 3 kali, ya kan? Di tempat lain lagi. Ya, pada saat itu Yesus dicobai 3 kali, ya kan? Yesus berapa kali menang? Berkali-kali selamanya. Karena apa Yesus menang? Yesus selalu menjawab apa? Ada tertulis. Ya, cobai lagi. Ada tertulis. Cobai lagi. Ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Allah. Kita lihat endingnya bagaimana. Yesus yang menang. Amin. Dimuliakan. Iblis lari terbirit-birit. Ya kan? Nah itu. Sekarang juga begitu. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Karena apa? Firman Tuhan itulah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memperbaharui akal budi kita, sehingga kita berubah tidak menjadi sama serupa dengan dunia ini. Amin. Ya, banyak orang saat ini
ya meninggalkan firman Tuhan, tidak terlalu menyukai firman Tuhan. Akhirnya mereka juga menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, serupa dengan dunia ini. Itu adalah kekalahan yang membuat banyak orang lain tersandung. Hidup kita harus menjadi berkat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, ada kuat kuasa firman Allah yang selalu meyakinkan kami dengan terang benderang. Ada meterai Roh Kudus yang menjamin keselamatan kami hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bukan hanya keselamatan ke surga, tetapi keselamatan dari pencobaan dan ujian dan segala kerusakan daripada perbuatan manusia yang tidak mengenal Allah di dunia ini. Kami akan dilindungi ya Bapa. Dengan memberitakan Injil kasih karunia, banyak jiwa yang dimenangkan. Dengan begitu semakin banyak jiwa yang memuji Tuhan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang setia kepada kebenaran-Mu. Dan banyak orang yang terberkati ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk tim doa Panti Asuhan Bersinar ini. Kami selalu dimantapkan oleh firman Tuhan. Tidak ada hal yang menakutkan bagi kami, tetapi adalah damai sejahtera Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus memperbaharui terus berkat-Mu bagi kami semuanya, bagi semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Diberkatilah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan berkatnya. Ya. Saya kembalikan.